Wala in kafartum ay jahadtum ni'mata bil kufri wal maksiyati law adzibannakum. Jika sekiranya kalian inkari, ayyahatum jelasnya kalian inkari an ni'mata akan nikmat. Bentuk pengingkaran nikmat itu bil kufri dengan kekufuran wal maksiyati dan melakukan kedurhakaan kepada Allah. Law adzibannakum niscaya aku akan siksa kalian. Ya, jadi ketika kita inkar kepada nikmat Allah, ketika kita maksiat kepada Allah, maka kita diancam oleh Allah mendapatkan siksaan. Dan perlu kita ketahui, perlu kita yakini, sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Kenapa? Karena Allah ingatkan kita, kata Allah, inna azabi la syadid, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Itu seperti itu. Ya, maka di sini penyusun kitab mengajak kita untuk selalu mengakui bahwa sanjungan itu hakikatnya adalah Allah, milik Allah. Kemudian kita haturkan sanjungan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tentang makna daripada sanjungan itu ada dua, ada menurut bahasa, ada menurut istilah. Nah, adapun pengertian sanjungan menurut bahasa, ay asana'u bil kalami alal jamilil ikhtiyari ma'a jihati tabjili wa ta'zimi sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla. Alhamdulillah segala pujian, ay asana'u jelasnya penyanjungan bil kalami dengan ucapan alal jamili menurut cara yang baik, al ikhtiyari yang diupayakan dengan kesadaran sendiri, ma'a jihati tabjili wa ta'zimi disertai tujuan memuliakan dan mengagungkan. Jadi yang namanya sanjungan secara bahasa adalah pujian secara bahasa adalah menyanjung Allah bil kalam dengan ucapan dengan cara yang baik, yang sanjungan-sanjungan tersebut bukan karena dipaksa, tetapi atas dasar kesadaran sendiri. Ma'ajihati tajil wa ta'zim disertai dengan tujuan memuliakan dan mengagungkan. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin, sama saja keadaan sanjungan tersebut, sama saja keadaan pujian itu fi muqabalati ni'matin, baik dalam hal merespon nikmat yang Allah berikan kepada kita, amla ataupun tidak. Artinya pengertian sanjungan kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala baik di saat kita mendapatkan nikmat ataupun sedang tidak mendapatkan nikmat. Ya. Karena Allah itu adalah Maha terpuji. Dan itu kalimat pakem, alhamdulillah, kalimat pakem itu segala puji, segala sanjungan milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalaupun tidak ada yang menyanjung Allah, kalaupun tidak ada yang memuji Allah, tetap Allah Maha terpuji. Mustahikun lillah. Pujian dan sanjungan itu mustahikun adalah haknya atau milik Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa alhamdulillahil ladzi tulibat albada'atu bih. Wa hadza, dan pujian ini adalah pujian menurut bahasa. Alladzi tulibat albada'atu bih, yang kita dituntut untuk memulai sesuatu bihi dengan mengungkapkan pujian itu. Jadi ketika kita akan melakukan suatu perbuatan yang baik menurut agama, maka kita dituntut untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, bentuknya yaitu dengan kalimat alhamdulillah. Baik di saat kita mendapatkan nikmat ataupun di saat kita sedang tidak mendapatkan nikmat, terlebih di saat kita akan melakukan suatu perbuatan, suatu urusan yang penting, yang baik menurut agama, maka dianjurkan, diperintahkan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai bentuk sanjungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amal hamdul istilahiyu fala tutlabu albada'atu bih.
Dan adapun pujian dan adapun arti pujian menurut istilah, fala tutlabu al-bada'atu bi, maka tidak dituntut untuk memulai sesuatu perkara bihi dengan pujian secara istilah. Ya. Wa huwa fi'lun yadullu ala ta'zimil mun'im. Pengertian daripada pujian secara istilah itu fi'lun atau fa'lun adalah suatu perbuatan yadulu yang menunjukkan ala ta'zimil mun'im, atas mengagungkan kepada sang pemberi nikmat. Ya, jadi yang namanya pujian menurut istilah adalah perbuatan yang mana perbuatan tersebut menunjukkan bahwa dengan perbuatan itu kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Min haitsu kaunihi mun'iman, dari sisi keberadaannya bahwa Allah Ta'ala itu adalah sang pemberi nikmat yang selalu memberikan nikmat alal hamidi, baik atas orang yang mau memuji Allah au ghairihi, ataupun kepada orang yang tidak memuji Allah. Ya. Jadi yang namanya pujian menurut istilah, kita itu melakukan perbuatan yang perbuatan tersebut adalah sebagai bentuk pengagungan kepada Allah yang Maha Pemberi nikmat. Kenapa? Karena sisi keberadaannya itu memang Allah lah yang memberikan nikmat. Allah yang memberikan nikmat baik kepada orang yang mau memuji Allah ataupun kepada orang yang tidak mau memuji Allah. Maksudnya, ketika kita hidup di dunia, orang yang beriman atau yang tidak beriman, orang yang beriman mau menyanjung Allah atau tidak menyanjung Allah, tetap semuanya ketika hidup di dunia oleh Allah diberikan nikmat. Semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun sekiranya kita ini ya dalam kondisi misalkan mengalami keterpurukan, berarti sedang mendapatkan cobaan. Kondisi-kondisi yang sedang terpuruk dalam urusan ekonomi, ya, kalau kita sudah mengakui bahwa Allah itu maha terpuji dan kita ini harus mau mengakui, ya, dan harus mau menghaturkan pujian kepada Allah, kondisi-kondisi keterpurukan dalam ekonomi tidak akan membuat kita ya kupur nikmat kepada Allah. Kenapa? Karena ya Allah senantiasa memberikan nikmat kepada siapapun hambanya yang hidup di dunia. Selama ia hidup di dunia, tetap semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita yakin, kalau kita meyakini, mengakui bahwa Allah itu maha terpuji, sekalipun kondisi kita dalam keterpurukan, tetap keterpurukan itu tidak akan membuat, tidak akan merubah hati kita sehingga kita itu ya kupur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikatnya Allah senantiasa memberikan nikmat. Kalaupun kita sedang terpuruk, berarti itu adalah sebagai bentuk ujian kepada kita. Dan perlu kita yakini ketika Allah memberikan ujian, bukan berarti Allah menjatuhkan kita, tapi justru sebetulnya ketika kita husnuzon, ujian itu Allah berikan kepada kita. Itulah cara Allah ya menggiring kita menjadi orang yang sabar. Dan orang yang sabar itu akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kita lanjut. Sawaun kana dzalika qaulan bil lisan au i'tiqadan bil jinan au amalan bil arkan allati hiyal a'dham. Sama saja keadaan pujian tersebut kaulan baik berupa ucapan bil lisan dengan lidah. Contoh seperti kita mengucapkan alhamdulillah atau kita mengucapkan bahwa Allah itu maha dermawan. Itu namanya ya perilaku perbuatan yang menunjukkan mengagungkan Allah. Allah itu maha dermawan. Ketika kita sedang mendapatkan ujian, sulit mendapatkan ekonomi, ya, tapi kita mengatakan Allah itu maha dermawan. Nah, ya, itu adalah pujian secara istilahi dengan ucapan. I'tiqadan atau dengan keyakinan. Di hati kita yakin bahwa Allah itu maha pemberi nikmat.
Ya, Allah itu Maha Pemberi nikmat, Allah Maha Pemberi anugerah. Nah, itu adalah bentuk pujian secara istilahi. Kemudian amalan bil arkan, atau kita melakukan perbuatan ya amalan dengan bentuk perbuatan bil arkan dengan organ-organ tubuh. Contoh seperti kita sholat, kemudian kita ngaji, kemudian kita silaturahmi ke ulama, kemudian kita bakti kepada orang tua. Ya, itu adalah sebagai bentuk pujian secara istilahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu syukur atas nikmat yang Allah berikan, dan syukur itu belum dinilai kalau kita tidak menyanjung Allah, dan sanjungan itu adalah dengan kalimat alhamdulillah. Ya, sebagai bentuk pengakuan bahwa sanjungan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat bahwa ketika kita menginginkan tambahan nikmat dari Allah, caranya adalah bertauhid, caranya adalah bersyukur, berterima kasih kepada anugerah-anugerah yang Allah berikan. Dan cara bersyukur itu dengan bertauhid, maksudnya i'tiqadan bil jinan, kemudian wa ta'at, maksudnya adalah amalan bil arkan. Ya, bertauhid, beriman, kemudian patuh kepada peraturan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintahnya kita lakukan secara maksimal, larangannya kita jauhi secara maksimal. Namun jika sekiranya kita maksiat, kita durhaka kepada Allah, kepada nikmat-nikmat Allah, ya, itu adalah bentuk kufur nikmat. Dan kufur nikmat itu tidak akan membuat kita semakin naik ke martabat yang tinggi, dan kufur nikmat tidak akan membuat kita keluar daripada masalah-masalah yang sedang kita hadapi, tapi justru kita hanya mendapatkan ancaman dari Allah. Karena kata Allah, siapapun yang kufur kepada nikmat yang Allah berikan, bentuknya dengan ya pengingkaran dan dengan kemaksiatan, la u'adzibannakum, niscaya aku ancam mereka dengan siksa. Dan Allah ingatkan, inna adzabila syadid, sesungguhnya siksa Allah itu amatlah pedih. Mudah-mudahan para jamaah santri Kopi Pahit mendapatkan hidayah serta taufik dari Allah, sehingga kita semuanya semakin menjadi hamba Allah yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan keluarga besar kita pun Allah berikan hidayah serta taufik dan inayahnya, sehingga kita dapat menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya sampaikan, dan insya Allah nanti pada pengajian yang akan datang, ya, lanjutan daripada kitab Safinatun Najah, kita akan uraikan juga tentang pengertian daripada ibtidah idofi dan ibtidah hakiki dan ibtidah idofinya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, 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 ya Allah.